Kembali di Anyu Sore, pemirsa, dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum berpakaian polisi terjadi di Pasar Induk Caringin, Bandung, Jawa Barat. Hal tersebut diketahui dari seorang sopir kontainer yang viral di media sosial. Inilah video amatir warga yang merekam aksi oknum berpakaian polisi melakukan pungli kepada sopir kontainer saat bongkar muat barang di Pasar Caringin, Bandung, Jawa Barat. Dalam video ini, sopir truk diancam akan menahan STNK jika tidak memberikan sejumlah uang kepada oknum berpakaian polisi. Kejadian ini membuat sopir truk merasa keberatan karena banyaknya biaya yang dikeluarkan mencapai Rp1 juta. Sebelumnya, video pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara viral di media sosial. Sementara di Kota Bekasi, seorang oknum berpakaian dishub terekam video amatir saat diduga hendak melakukan pungli ke pengemudi mobil bak. Ini kayaknya dia menurunkan sesuatu dari atas, menurunkan alat apa itu namanya, kantong plastik. Terus ya, ini supirnya lagi mempersiapkan uang untuk dikasih. Petugas menangkap 8 orang tersangka pasca video viral pungli terhadap sopir truk di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam video yang viral, petugas memasukkan uang hasil pungli ke dalam kantong plastik yang diturunkan dari atas menggunakan tali. Petugas kemudian menangkap sejumlah tersangka pungli, termasuk supervisor salah satu perusahaan alat bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk. Selain mengamankan pelaku pungli, petugas mengungkap bukti percakapan para tersangka operator kren yang bersiasat saat ada pemeriksaan petugas. Sementara itu, bulan April lalu, rekaman video yang menggambarkan oknum berpakaian dishub Kota Bekasi melakukan aksi pungli viral di media sosial. Surat jalan ini? Iya, ini harus pakai surat jalan. Dari percakapan yang terdengar, perekam video sempat menanyakan surat tugas oknum tersebut. Namun oknum dishub ini tak dapat berbuat banyak dan memilih kabur dengan sepeda motor. Menanggapi video viral ini, pihak Dishub Kota Bekasi menyatakan oknum tersebut bukan anggota dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus terjun ke jurang setelah menabrak warung sate Maranggi di Jalan Raya Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat siang tadi. Dalam peristiwa tersebut, pengemudi mobil yang merupakan guru madrasah sanawiyah selamat, sementara petugas kesulitan saat evakuasi kendaraan. Petugas derek yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap minibus yang terjun ke jurang di Jalan Raya Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat. Mobil yang dikemudikan Adi Zulfayadi, seorang guru madrasah sanawiyah ini, sebelumnya sempat menabrak warung sate Maranggi hingga hancur. Peristiwa itu juga sempat mengundang perhatian warga dan pengguna jalan. Menurut saksi, pengemudi hendak mengantarkan berkas. Namun saat tiba di lokasi, pengemudi hendak mengambil berkas, namun naas mobil langsung oleng ke kiri dan menabrak warung sate Maranggi hingga akhirnya terjun ke jurang. MAN Purwakarta nganterin berkas, terus jatuh dari dashboard, pas diambil, setirnya oleng, nabrak warung punya paman, terus udah terperosok mobil, tapi udah keluar sendiri sih, udah selamat alhamdulillah. Beruntung pengemudi tidak mengalami luka apapun dan langsung menghubungi keluarga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kecelakaan antara bus dan truk pengangkut jagung terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa, namun terjadi kemacetan panjang akibat badan bus terguling menutupi jalan. Masih kecelakaan ini, kecelakaan lalu lintas. Seperti inilah kondisi bus Damri yang kecelakaan dengan truk pengangkut jagung di persimpangan Manhattan, Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara pagi tadi. Bus dan truk melaju dari arah berlawanan. Bagian depan truk menabrak bagian samping sebelah kiri bus Damri hingga kedua sopir tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Akibat kecelakaan ini, bus terguling dan menutupi seluruh badan jalan. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan.
Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kedua kendaraan. Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sementara perkara ini masih kita lakukan penyelidikan. Itu Damri kabarnya mengarah dari mana dan truknya mengarah dari mana? Jadi untuk sementara belum kita pastikan, masih kita cari saksi, begitu juga dengan kedua pengemudi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun pengemudi bus dan truk luka ringan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus 2 pengedar sabu di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi juga menyita barang bukti 5 paket sabu yang disembunyikan dalam kandang ayam. Polisi menangkap seorang pengedar sabu di rumahnya di Jalan Kudu Gantiang, Kecamatan Limokoto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari pengakuan tersangka F, ia menyimpan barang bukti sabu di dalam kandang ayam di belakang rumahnya. Benar saja, setelah digeledah, polisi menemukan 5 paket sabu yang disembunyikan dalam kandang ayam. Setelah dikembangkan, polisi juga menangkap tersangka AM di sebuah rumah di daerah Barangan, Lurah Ampalu, Padang Pariaman. Tersangka AM diduga pemasok barang haram tersebut. Saudara tersangka F pada saat kita amankan dan dilakukan penggeledahan dan diakui bahwa barang itu ada di kandang ayam, dibungkus di dalam kebetulan dalam ini ada 5 paket. Langsung kita. Kedua tersangka ditahan di Mapolres Pariaman dan dikenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal motor Bukit Sumber Poleang rute Kabaena, Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara terbakar di tengah laut. Kapal terbakar setelah bertolak dari Pelabuhan Sikeli menuju Pelabuhan Kasipute. Kapal super cepat rute Kabaena Kasipute ini terbakar di tengah laut. Beruntung seluruh penumpang dan awak kapal berhasil selamat dengan melompat ke laut. Ada 22 penumpang yang masuk manifest kapal dengan 5 anak buah kapal. Sementara 7 penumpang lainnya tidak masuk dalam manifest. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Sebelumnya penumpang kapal motor Bukit Sumber Poleang panik setelah asap memenuhi ruangan. Penumpang pun langsung keluar dan melompat ke laut. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait peristiwa terbakarnya kapal motor di Bombana, sudah terhubung melalui sambungan telepon Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore Mbak. Baik Pak Aris, apakah sudah diketahui Pak penyebab dari kecelakaan atau tenggelamnya kapal motor ini Pak? Ya, kalau untuk penyebab kan ranah kami Basarnas untuk penyelidikan terkait penyebabnya. Namun tugas kami adalah penyelamatan dan evakuasi terhadap korban yang ada di kapal tersebut. Untuk penyebabnya tentu dari stakeholder lain yang nanti akan memberikan penjelasan terkait penyebab. Demikian Mbak. Lalu seperti apa proses evakuasi dari para penumpang dan juga kapal yang tenggelam ini? Ya, proses evakuasi dilaksanakan oleh potensi Basarnas yang ada di Bombana dan juga masyarakat nelayan yang kebetulan pada waktu kejadian sedang melaksanakan aktivitas mencari ikan di perairan tersebut yang kebetulan juga tidak terlampau jauh dari daratan. Mereka mengevakuasi seluruh korban yang sudah meninggalkan kapal yang terbakar. Mereka dievakuasi dengan menggunakan perahu-perahu atau kapal-kapal nelayan yang sedang beraktivitas di lokasi tersebut. Selanjutnya para penumpang seluruh POB dievakuasi ke Dusun Malandahi, Desa Mapila, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana. Semuanya dalam kondisi
selamat dan kondisi aman. Demikian, Mbak. Apakah proses evakuasi masih berlangsung, Pak, hingga saat ini? Evakuasi sudah selesai dilaksanakan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, karena kebetulan kejadiannya itu lebih kurang pada pukul 12.00 dan segera masyarakat nelayan dan potensi SAR yang ada di Bombana segera memberikan pertolongan dengan segera dan proses evakuasi tidak memakan waktu yang panjang. Demikian. Baik, berarti tidak ada kendala ya Pak ya dalam proses evakuasi ya? Ya, alhamdulillah tidak ada kendala untuk proses evakuasi dan penyelamatan terhadap seluruh penumpang yang ada. Boleh diinformasikan kembali Pak, apa kapal motor ini akan menuju kemana dan berasal dari mana Pak? Ya, kapal penumpang KM Bukit Sumber Poleyang ini bertolak dari Pelabuhan Cikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana menuju Pelabuhan Kasipute di Kabupaten Bombana juga. Jadi masih penyeberangan antar pulau di Bombana begitu. Baik Pak, apakah ada indikasi kelebihan atau terlalu banyak penumpang Pak? Kalau terkait dengan kelebihan penumpang, saya berpendapat tidak terlampau berlebihan karena kapal ini cukup besar, KT 100, sehingga tidak dimungkinkan kalau sampai kelebihan penumpang seperti itu. Lokasi jatuhnya di mana sih Pak, tepat atau tenggelamnya ini, titik lokasinya? Ya, ini kapal tidak tenggelam tapi terbakar, Mbak. Jadi kapal ini terbakar, yaitu di perairan sekitar Pulau Baliara, masuk di Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana. Berapa kilometer dari daratan Pak kira-kira? Kalau dari daratan lebih kurang sekitar 5 nautical mile. Baik, terima kasih Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi sudah bergabung dan berbincang bersama kami di News Sore. Selamat sore Pak. Ya, pemerintah anggarkan lebih dari 2.700 triliun rupiah dalam RAPBN 2022. Kami kembali usai jeda berikut ini.